Gede banget, gila. Wah, akhirnya ya ditunggu-tunggu. Kalau mau tanya, ya Unimog langsung di mana? Katakannya nggak ada, tapi di pinggirnya tuh. Halo teman-teman semua, welcome back to my channel Refrigeratan. Lihat belakang gua ada mobil apa? Gede banget, gila. Wah, akhirnya ya ditunggu-tunggu video bersama Om Bimo lagi. Thank you nih Om, masih sama-sama setia menemani dan membantu untuk mereview mobil-mobilnya. Boleh, terima kasih. Seperti yang gue janjikan ke teman-teman semua, mobil yang besar akan kita review milik dari Om Bimo, dan di sini kita sedang berada di G8 Coffee and Eatery yang berlokasi di Bintaro sektor 7 Om ya? Iya. Buat teman-teman yang lagi lapar nih, cari-cari coffee shop dan tempat makan yang enak daerah Bintaro, bisa mampir ke sini sekalian nikmati pemandangan-pemandangan mobil-mobil antik yang dipajang di sini. Terutama buat para petrolhead udah wajib ya hukumnya untuk kesini. Unimog Mercedes-Benz ini, wah ini tingginya berapa nih? 3 meter kali Om? Mungkin 3 meteran kali ya. 3 meteran ya. Gede banget nih Om. Ini sama, kan sebelum-sebelumnya tuh kalau ngelihat Om Bimo suka modifikasi mobil. Iya. Ya kali ini ada dimodifikasi nggak? Sayangnya enggak. Sayangnya nggak ada. Sayangnya enggak ada. Karena udah menurut Om Bimo ini udah keren ya? Udah keren. Udah keren jadi nggak perlu dimodif lagi. Nggak perlu, udah cukup begini aja. Tapi kalau catnya, ini catnya unik kali buat teman-teman yang belum lihat. Ini karena gue kerjain Raptor ya. Ini catnya kayak di Raptor nih Om. Tapi kayak bukan di Raptor, tapi kayak Raptor tapi bukan di Raptor. Iya. Kalau Raptor kan bisa kasar. Iya. Ini agak halus tapi berteksturnya ada kayak Raptor itu teman-teman semua. Ini lumayan antik sih ini. Kalau tadi kan ada ngobrol-ngobrol sama Om Bimo sebelum tadi kita masukin mobil ke sini. Tadi Om sempat bahas kalau mobil yang aslinya tuh kayak gimana sih Om? Unimog ini sebetulnya? Setauku yang masuk ke Indonesia, hampir semua Unimog itu datang dalam spek pickup ya. Spek pickup. Pickup. Jadi single cabin ya. Baru di sini baru dijadikan, ada yang dijadikan double cabin. Oh, double cabin. Iya. Oh, seperti itu. Begitu. Seperti yang ini juga sudah dijadikan double cabin nih Om ya. Double cabin. Dan kebetulan kemarin juga yang gue lihat di beberapa YouTuber lainnya, ada beberapa yang juga sudah dimodif menjadi double cabin. Oh. Berarti kalau misalnya ngelihat Om Bimo udah biasa naik mobil kayak gini, naik bus atau naik truk biasa kali ya? Karena Unimog sebenarnya kalau untuk disetir enak sebenarnya dia. Oh gitu. Karena mungkin kalau udah biasa bawa nyetir mobil gede, itu akan biasa sih bawa Unimog. Biasa. Nah, jadi nggak terpengaruh dengan bentuknya yang mungkin gede banget, tapi sebenarnya tuh mobilnya kecil gitu. Kalau kita udah nyetir di dalam itu sebenarnya kecil gitu. Berarti kalau misalkan kita belum biasa nih nyetir mobil truk atau bus, naik mobil ini kira-kira bisa nggak Om? Bisa lah. Kayak orang kayak misalnya kayak gue gini nih, misalnya orang-orang awam, naik ini bisa Om? Bisa. Feelingnya dapat. Kalau bus kan biasanya kita takut sama di belakang. Iya. Atau truk takut sama apa namanya? Nggak dapat feeling buat si ujung-ujungnya iya, gitu. Bener. Kalau ini gampang, karena dibantu juga dengan spion yang cukup besar ya. Jadi untuk kita tahu di bagian ujung-ujung itu lebih mudah lagi gitu. Oh gitu. Kalau SIM A juga bisa kali ya? Mungkin kayaknya hari ini SIM B kali ya. SIM B. Oh, berarti gue nggak bisa. Ya udahlah, nggak apa-apa. Terus Om, kita pengen lihat nih keliling-keliling mobil Boleh. Unimog ini yang gede banget. Kalau secara eksterior dilihat yang menarik tuh ya sebetulnya kalau orang belum tahu ngelihat lambang Mercy-nya sih. Ya dimana Mercy membuat mobil yang mirip seperti mobil Hummer. H1 tapi versi besarnya gitu. Dan ini kayaknya peruntukannya kalau dari Om Bimo sendiri apa tahu ini peruntukan awalnya buat apa sih mereka ciptain Unimog ini? Kayaknya untuk military spec ya. Military spec Unimog ya. Setahu saya sih gitu. Jadi peruntukannya untuk spek militer
kalau tidak salah mungkin untuk mengangkut personel atau membawa senjata ringan kali ya. Senjata ringan. Iya. Oh, oke. Nah, untuk memperkuat itu kita coba keliling-keliling ya. Karena ini ada beberapa yang tadi dilihat ya Om ya. Iya. Kayak ada bagian tadi Obi Mojo sempat ngomong, ini teman-teman semua nih. Di bagian ini kan double cabin. Tadi Obi Mo ada ngomong masalah pintu belakangnya ya. Iya. Ini kalau misalkan bukti kalau misalnya ini sempat dimodifikasi karena bentuk pintunya sama depannya tuh ini. Sama ya? Iya sama ya Om? Iya. Iya sama persis ya. Ini yang saya sama, bentukannya sama. Ya, tapi kalau orang nggak notice sih, kayaknya nggak bakal tahu nih Om Nggak bekas bakal di tahu. modif atau apanya ya. Ini juga sama nih kiri kanan Iya. semuanya. Kalau dari eksterior sih yang menarik kira-kira apa ya Om ya? Yang membedakan ini antara ya beda semua sih sebetulnya. Beda semua. Ah, Cuma lebih ke selera kali ya kalau untuk masalah modifikasi gitu. Iya, Karena iya. macam-macam imok ada yang dibikin mungkin seperti military spec-nya Iya. atau mungkin dibikin camper van mungkin Camper gitu. van. Kita kan nggak bisa masing-masing lah lihat gitu. kalau Selera Bimo masing-masing. kayaknya masuknya ini kalau modifikasi ke food truck kali ya. Food truck kali ya. Buat jualan restoran G8 ya. Bener. Seru banget kayaknya. Coffee Kalau shop taruh di belakang gitu. coffee shop taruh di belakang. Karena kayaknya kalau dilihat-lihat cukup ukurannya untuk taruh mesin kopi mungkin yang kecil gitu. Atau Boleh banget ya. jualan bisa. Soalnya kalau value buat penjualan, lihat mobil kayak gini orang aja mungkin kalau nggak tahu Om pernah pakai di jalan nggak di sini? Pernah sih keliling-keliling aja, keliling-keliling Bintaro. Bintaro. Iya. Itu orang-orang lihat kayak gimana tuh responnya? Liatin semua gitu kayak bingung atau gimana? Bingung sih, agak bingung dan bengong gitu. Karena ada satu waktu kita ngisi di salah satu pom bensin, itu petugasnya minta foto. Oh gitu. Iya, jadi malah kelamaannya bukan isi bensinnya, malah lama Foto-foto. foto-fotonya. Jadi artis dong kamu. Iya emang gak heran sih. Dan yang menarik tuh ya teman-teman semua kalau yang ya maksud gue perhatiin nih. Ini Om, bannya. Iya. Bannya pakai Michelin cuy. Nih. Nggak tahu nih berapa harganya satu bannya. Ini pasti mahal banget nih bannya. Atau teman-teman ada yang tahu nggak kira-kira ini berapa harganya? Berarti kalau bannya habis, nggak mungkin lah Om ya bannya habis mau dibawa kemana juga ya. Iya, makanya. Oke nih Om. Kalau mesin ini berapa cc Om kayak gini? Setauku kayaknya di angka 5.000-an ya. 5.000-an. Mungkin Boros. 5.000 lebih something gitu ya. Boros tapi Om. Kalau boros ya standar mungkin ya. Standar ya. Standar. Cuma yang setauku kalau isi bensin sih tankinya memang nggak terlalu besar dia. Untuk ukuran truk kayaknya mungkin nggak terlalu besar lah. Oh, Gitu. oh gitu. Mm-mm. Standar lah gitu. Standar mungkin lah. berapa puluh liter mungkin? 40? 40-50 liter kali. Oh Nggak gitu. kecil kok. Oh ada juga ya berarti ya? Berarti dibilang bus bukan, dibilang truk bukan, Iya, dibilang truk nanggung, dibikin truk nanggung juga bukan. Karena nanti teman-teman lihat interiornya tuh plot twist banget karena kayak mobil mewah gitu dalamnya. Terus kalau yang eksterior ini apa nih Om? Buat naruh barang ini mah ya? Iya, mungkin Kompartemen ya, kompartemen barang. Terus juga di sini kalau lihat ini knalpotnya di tengah-tengah ya Om ya. Iya. Ulu Unimog ini. Terus di bagian belakang ini baknya dalamnya apa nih Om? Kosong. Kosong, dalamnya Kosong. kosong. Tanggalnya kiri kanan ada ya Om ya? Kiri kanan ada. Oh kiri kanan ada. Nah ini teman-teman kalau mau bawa mobil ini buat camping bisa ya tinggal taruh ranjang kasur di belakang ya Om ya. Iya, benar. Terus kalau mau buat berburu bisa naik ke atas langsung bawa senjata buat berburu juga, ini cocok banget sih kelihatannya. Apalagi kalau buat piknik, Iya. kayaknya bisa banget ya Om ya. Piknik pakai ini sih nanjaknya nggak kebayang nih Om. Om Bimo nanjak pakai ini susah nggak? Enggak sih. Serius? Iya. Serius gampang nanjak? Nggak terlalu susah sih. Nggak terlalu susah? Tergantung tanjakannya kali ya. Iya. Cuma gue sih kebayang ya kalau misalnya kayak gue orang Bandung ke Lembang pakai ini, kayaknya ini kaki buat injek kopling ya setengah mati. Oke Om, boleh nggak Om kalau kita pengen lihat interiornya kayak Boleh, gimana? boleh, silakan. Boleh Om ya? Iya. Yuk coba kita lihat yuk Om. Nah, teman-teman semua nih, kita buat interiornya seperti apa. Jadi yang menarik di sini, mungkin yang Om Bimojo tadi udah kasih tahu ke gue. Jadi dia ada tempat buat apa sebutnya Om ya? Pintu rahasia atau gimana? Itu maksudnya? darurat mungkin ya. Pintu darurat. Iya. Tapi yang gue bingung kenapa ya? Apa karena kalau orang turun tuh lebih takut dibandingkan naik atau gimana Om? Nggak ngerti juga ya. Nggak ngerti juga ya? Nggak ngerti juga. Kadang-kadang kan kalau kita naik tangga lebih nggak takut, tapi kalau turun tangga suka lebih tinggi amat jadi Iya, takut gitu. benar, Jadi benar, orang-orang benar. yang punya fobia takut ketinggian, ada pintu di sini aman, tinggal lompat langsung duduk. Nah,
Nggak tahu ya, itu cuman cerita aja ya Om ya. Iya. Ya aslinya sih kemungkinan ya karena ini mobil buat perang. Jadi kalau orang perang kan mobilitas antara keluar masuk, Iya. apalagi kalau mereka lagi ada peperangan di luar, tembak-tembakan, mau cepet-cepet masuk ke dalam mobil ya nggak mungkin lah, dia harus turun, terus naik tangga lagi, ya keburu tewas ketembak kali Om ya. Bener. Jadi dibikin ini buat masuk-masuk atau bahkan mereka yang mau perang, mau tembak atau ada pistol mesin gun atau apa Iya. gitu Om ya, bisa Ya, langsung langsung. taruh di atas sini langsung bisa memakai senjatanya gitu. Nah kalau buat yang lain nih Om, di dalam bagian dalam, nah ini yang bikin mewah teman-teman semua ya, luarnya gahar, garang, maco Om ya. Iya. Dalamnya warnanya beige, luxury, mewah. Dan di sini ada joknya, ada ini Om ya, ada Iya. tuh teman-teman semua tuh. Ya tinggal dikasih TV, tadi kayak mobil M715-nya Om ya, dikasih apa namanya, tempat minum. Iya, Nah. benar. Jadilah luxury car dalamnya. Kalau yang spesial apa sih Om tentang Unimog ini secara interiornya yang membedakan yang Om rasain dibandingkan mobil lainnya gitu? Mungkin untuk ukuran truk lega kali ya. Lega ya? Lega kali ya. Dan ternyata ini tuh bisa banget buat dijadikan apa ya, modifikasi lagi gitu. Untuk sektor interiornya gitu. Jadi kalau misalnya ini kan kita bisa lihat ini ada 5 tempat duduk. Kalau misalnya nggak mau mungkin jok belakang copot aja 3, tapi kita pasangin misalnya captain seat mungkin gitu. Jadi atau mungkin taruh kasur gitu. Taruh kasur. Iya, jadi mungkin di apa ya? Dijebol kali ya ke belakang. Jadi Di bawah ke belakang. di tempat pick up-nya atau belakangnya dijadiin satu dengan yang depan. Bisa juga jadi tempat tidur yang Iya. cukup besar kan. Bener Bisa. juga. Bener kan? Buat Bener, camper van, jadiin camper van juga seru gitu. Camper van. Atau kalau mungkin kalau Om Bimo ini tempat dapurnya itu tempat coffee shopnya Bener. dan ada masak segala macam bisa di sini semua ya Om ya. Bener. Karena cukup banget sih kalau lihat ukuran dimensinya gitu. Iya, karena emang ruang kompartemen interior itu besar sekali. Ini juga kayaknya udah dimodif juga kayak Om ya. Maksudnya di tengah-tengahnya itu dikasih, nggak tahu emang udah ada AC-nya kali di awalnya. Kita custom lagi sih AC-nya. Custom lagi ya. Ya biar nyaman aja. Tapi nggak dikasih AC kayak di mobil. Iya, enggak. Enggak ya. Enggak. Keren sih Om ini. Gitu. Terus tadi Om Bimo, ini kan mobil dimundurin lagi nih. Iya. Terus cara mundurnya gimana? Sebenarnya itu ada satu tuas untuk ngatur maju mundurnya sebenarnya gitu. Jadi Oh, walaupun gitu. kita mau mundur, kita tetap harus masukin gigi maju Oh. gitu. Jadi karena transmisinya ini ada 8, tapi nggak ada reverse-nya nggak ada. Oh, gitu. Reverse-nya tuh melalui satu apa ya, tuas Satu kali tuas. ya. Wah, boleh nggak Om, mau kita ke dalam, kita pengen lihat kayak gimana? Boleh Om boleh. ya? Ah ini masuk interior di Mercedes-Benz Unimog. Gampang aja sih, naiknya ke atas nggak ada masalah. Tutup. Wah, lega banget ya Om. Lega banget. Lega banget, asli lega banget. Ini kalau buat pacaran sih kurang enak ya Om ya. Kurang. Kalau pacaran tuh lebih enak, lebih sempit, lebih rapet tuh, lebih yahut gitu. Oke Om, tadi Om Bimo obrolin, ini gimana nih Om? Ini aja masih tulisan bahasa Jerman. Iya. Jadi ya kita makanya ya yang inti-intinya aja sih sebenarnya, maju, mundur, untuk ganti gigi segala macem, gitu-gitu. Ini sebenarnya ada AC. AC-nya. Ya. Ini nyala tapi Om AC-nya. Kayaknya bisa sih dinyalain. Masih bisa. Nah, Kalau ini hazard ya. Ini AC, ini apa Ini AC? AC, Kalau ini, ribet amat nih Om pengaturan Iya. giginya. Iya. Ini tuasnya, Iya. snellingnya kan ya Om. Iya. Ini buat tadi Om ini apa? Maju mundur. Jadi Maju kalau mundurnya. misalnya kita mau mundur, Heeh. ini kita masukin dulu gigi seperti biasa, aja kopling, majuin. Terus habis itu ininya didorong ke bawah untuk maju. Ini kan lagi posisi netral. Kalau mundur kita tetap masuk ke depan, tapi ini kita mundurin. Dimundurin dulu atau langsung atau sama aja Om? Dua-duanya? Sebenarnya sama aja sih. Mundurin dulu mau masuk boleh. gigi atau masuk gigi mundurin gitu? Gigi dulu baru mundurin gitu biasanya. Oke. Kalau yang itu apa tuh? Ini untuk Buat rem WD. sih. Mungkin rem tangannya, atau kalau ini rem angin kali ya. Biasanya kalau mobil kayak Land Cruiser ada yang 4 WD, 2 WD. Ini Iya. bukan ya? Bukan Bukan ya? Oh, kirain Om.
gitu. Ini pengganti remnya sebenarnya. Pengganti remnya. Pengganti rem. Oh, rem tangannya lah. Rem kasarnya tangannya gitu. lah gitu kan. Oh gitu. Kalau yang lain sih masih standar ya Om ya? Standar. Semua standar. Kalau bus tuh apa sih bedanya kalau bus sama yang, kalau nggak salah ada yang membedakan ya di persnelingnya atau apa sih kalau bus sama mobil-mobil umumnya gitu Om? Berarti ini masuknya lebih mirip kemana nih Om? Ke bus atau lebih mirip ke mobil umum? Kalau untuk bis sendiri, setauku juga modelnya kan dia kayak mobil biasa ya, giginya segala macam, walaupun jumlahnya lebih banyak daripada mobil pada umumnya. Setauku juga nggak ada yang sistem ini gitu. Yang membedakan sih sebenarnya ini. Terus biasanya mereka persnelingnya ada di kanan kan Di ya? Om ya? kanan, Kalau ini gitu. kan dia ada di kiri seperti mobil pada umumnya gitu. Iya. Cuma yang membedakan mungkin memang tidak ada gigi reverse-nya kan ke belakang. Jadi dia tetap semua maju, tapi ininya yang diatur maju atau mundur. Nah ini yang pengen penasaran nih Om. Berarti ini artinya bisa digerakin ban depan dan belakang Om. Ini kan depan, ini ban belakang nih, Iya. dia bisa berputar. Iya. Ini depan bisa berputar. Pernah cobain loh? Belum tuh, masalahnya belum. Kita belum explore sedalam itu walaupun udah lama punyanya. Jadi Om mau beli buat koleksi, buat di keep aja lah gitu Buat Om ya. di-keep aja. Betul-betul buat collectibles, buat koleksi. Ini Iya. sih kalau ngeliat tapi bisa di ini Om ya. Harusnya ya. Belakang bisa diputar, Iya, depan bisa yang diputar. depan, ya. Coba kalau kita lihat, oh iya tuh ini Windrega. Tapi di sini sih 1, 2, 3 nggak ada bedanya ya? Bedanya di mana ya? Opsi aja kali ya. Nggak tahu nih Om, kurang paham sih ini. Mungkin Iya. teman-teman ada yang nonton lebih tahu kali ya. Ini sepertinya kalau yang gue lihat ini mobil bisa diputarkan depan dan belakang sih kalau lihat dari situ. Terus apalagi nih Om yang menarik? Ya tadi yang ini ya, yang kalau mau ke atas dibuka. Cuma ini kita emang belum difungsikan aja ya Om, jadi kita belum coba-coba. Takutnya ntar dijebolin, jebol beneran ya. Terus tolong jawab nanti sama Om Bimo. Terus di belakang sini ada AC nih Om ya. Ada AC-nya. Ada AC-nya juga, dan ini jok di belakang ada 3 jok. Jadi kalau mau bawa teman-teman, bawa keluarga masih bisa nih. Buat orang tua dan 3 anak dan masih lega banget. Kayak kalau bawa anak juga bisa sambil lompat-lompat juga aman nih di belakang. Gitu. Cuma mungkin yang sulit pas naiknya aja kali ya. Kalau naiknya udah pasti harus digendong ya Om. Iya. Bener-bener bener juga. Ya, tapi kayaknya bener-bener ya kalau ngeliat dari bentukannya bener-bener military spec. Cuman dibikin untuk harian ya Om ya. Kalau Iya. lihat ininya ya. Bener. Ini kelihatan masih kelihatan bekas apa namanya, guratan besi-besinya nih, Iya. terus ditutupin pakai kulit supaya kelihatan lebih luxury. Iya. Ya supaya bisa dipakai harian aja sih sebenarnya dengan Iya. dilapis kulit-kulit gini. Iya. Wah menarik banget sih Om. Tapi kalau ada duit banyak sih kayaknya mikir 1000 kali beli ini. Nggak bisa masuk ke mall nih soalnya Om. Iya bener. Kalau masuk ke mall udah suruh muter balik, bukan di sini katanya. Walaupun kerennya sama kayak mobil mewah lainnya, kayak H1 gitu. Oke Om, thank you kalau gitu Om. Ini kompartemen. Apalagi ya di sini yang lihat ya. Udah situ aja ya Om ya. Situ aja ya. Ini itu aja. Soalnya emang mobilnya simple sih. Simple banget ya. Nggak banyak ininya apa instrumen-instrumen yang bisa dieksplor gitu. Ini apa nih Om? Ini nggak tahu. Belum pernah Belum dieksplor juga. Belum dieksplor juga. Tapi ini lucu deh, S1, S2, S3 kayak sarjana aja ya. Gitu. Oh, klakson Om. Klakson. Ini klaksonnya kita di sini nih. Nih klaksonnya nih. Kalau mau tanya, ya Unimo klakson di mana? Tengah-tengahnya nggak ada, tapi Iya. di pinggirnya tuh. Nah, itu klaksonnya tuh. Oke, thank you Om ya. Thank you nih buat interiornya nih. Oke Om, thank you nih buat penjelasan interiornya. Sebetulnya pengen sih cobain naik ke atas tangga, cuman karena gue ada fobia ketinggian, jadi kayak ya kurang lebih sama lah ya Om, kalau saya gimana ya. Lagian Om Bimo juga belum pernah naik ke atas kan? Belum. Nggak usah lah ya. Nggak usah lah. Ya Pak, itu aja teman-teman semua buat video kali ini. Thank you nih Om Bimo udah mau untuk repot-repot. Sama-sama. Kita datang, Om Bimo sangat welcome. Terus tadi juga udah kita review Land Cruiser yang 60, terus juga tadi ada Jeep M715. Thank you nih Om buat waktunya juga. Sama-sama. Om Bimo masih mau luangkan buat kita review mobil-mobil koleksinya. Sama-sama. Mudah-mudahan yang nonton nanti bisa melihat, wah saya juga mau nih ngeliat mobil-mobil antik Om Bimo. Iya. Nah bisa langsung datang anytime ke sini karena mobilnya beberapa ini dipajang memang di sini buat teman-teman nikmati seperti itu. Nah buat teman-teman semua yang
tinggal di daerah Bintaro terutama, bisa datang ke sini. Ini ada Instagramnya nggak, Om? Ada di G8_Bintaro. G8_Bintaro. Teman-teman bisa melihat ya, ada menu apa aja, ada makanan apa aja. Dan di sini tadi gue udah coba kopinya juga enak banget ya, rekomen. Jadi paling itu aja video gua kali ini bersama Om Bimo. Thank you sekali lagi Om buat waktu dan semuanya. Mudah-mudahan teman-teman semua terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel gua, please subscribe, like, komentar, dan klik tombol loncengnya. Dan juga yang belum follow Instagram dari Weight-Loss, please follow @Weight-Loss. Paling itu aja, gua Melvin Jonathan dan Om Bimo selaku perwakilan dari G8 Coffee and Eatery. Pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah. It sound right, boy.